Di Afghanistan, film dibuka dengan memperlihatkan dua orang sejoli yang sedang melakukan pencucian uang. Si wanita adalah Natalie, sedangkan bosnya bernama Donovan. Selesai mentransfer uang sejumlah jutaan dolar, Natalie dan Donovan berniat kembali ke Amerika. It's done, Mr. Donovan. The money is secure. Beberapa pasukan pengawal anak buah Donovan telah bersiap mengawal bosnya keluar dari Afghanistan dengan keamanan yang sangat ketat. Namun belum saja mereka masuk mobil, sebuah serangan RPG sukses membuat satu mobil pengawal Donovan meledak. Mereka terus diberondong menggunakan RPG dan satu demi satu anak buah Donovan dihabisi oleh pasukan yang sangat terlatih. Natalie yang selamat berusaha kabur dan membawa seluruh barang bukti. Namun naasnya ia ditembak oleh pasukan terlatih dan tewas saat itu juga. Setelah kejadian tersebut barulah kita mengetahui jika pasukan terlatih ini berjumlah 4 orang, di mana dulunya adalah mantan anak buah Donovan itu sendiri. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menagih janji bayaran kepada Donovan. Setelah ditembak di bagian kaki, Donovan baru mengaku jika uang yang mereka maksud telah disimpan di sebuah bank Amerika. Setelah mengetahui di mana uang tersebut berada, Donovan langsung dihabisi saat itu juga. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pusat keramaian di kota Kabul. Di sana seorang bercadar merah tengah melakukan transaksi menjual barang-barang antik kepada seorang penadah. Setelah transaksi itu dilakukan, mereka dikejutkan dengan pasukan keamanan yang langsung menangkap mereka berdua. Setelah di mobil kita akan diberitahu jika wanita tadi adalah seorang intelijen mata-mata yang sedang menangani kasus penyelundupan barang-barang antik di kota Kabul. Wanita ini bernama Rosie dan di siang itu jugalah ia mendapatkan panggilan untuk mendatangi TKP di mana Donovan dan Natalie terbunuh. Setelah sampai di TKP, Rosie langsung men-scan wajah Natalie yang terungkap jika dia adalah tersangka pencucian uang, penjualan senjata ilegal, dan juga obat-obat terlarang. Sedangkan Donovan sendiri adalah CEO perusahaan imbas perang dan penjualan anak di bawah umur yang mendapatkan keuntungan 200 juta dolar per tahun dari usaha kotornya tersebut. Dari analisis sementara, Rosie mengatakan jika orang di balik pembunuhan ini adalah 4 orang mantan pasukan khusus yang dulunya bekerja dengan Donovan, dan mereka juga menjadi buronan pemerintah lantaran telah membunuh salah seorang intelijen Amerika. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan seorang polisi yang bernama Mike Candler tengah melakukan tugasnya berpatroli mengawasi setiap lini kota yang akhir-akhir ini banyak terjadi kasus perampokan dan pemerkosaan serta pembunuhan yang diakibatkan jual beli senjata ilegal di Amerika. Di waktu yang sama kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang terungkap dia adalah putri Mike yang bernama Lisa. Di pagi itu ia sangat bahagia di mana ternyata buah manis pernikahannya dengan Steve membuahkan hasil karena mereka akan dikaruniai anak pertama. Steve yang mendengar berita tersebut sangat bahagia dan ia pun segera memeluk istrinya tercinta. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan sebuah WC di sekolah di mana seorang murid yang bernama Kenny tengah dibully oleh kakak tingkatnya. Karena sudah tak tahan lagi mendapat bulian setiap hari, Kenny pun membalas perlakuan kakak tingkatnya dengan memukulnya sampai pingsan. Kenny, stop. Get back here. Di waktu yang sama, Rosie yang sudah sampai di Amerika terlihat tengah mendatangi toko senjata yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Fish. Diketahui bahwa Fish ini adalah teman dekat dari keempat tersangka yang telah menjadi buronan CIA. Rosie mengancam kepada Fish jika terbukti senjata yang mereka gunakan berasal dari toko ini, maka otomatis Fish juga dinyatakan sebagai seorang tersangka. Fish yang sudah tidak ada pilihan kemudian memberikan sebuah alamat yang disinyalir menjadi persembunyian bagi keempat buronan tersebut.
Buntut dari keributan yang dilakukan oleh Kenny berakibat orang tuanya dipanggil menghadap kepala sekolah. Di sana pihak sekolah menghukum Kenny dengan teguran keras, di mana korban pukulan yang dilakukan Kenny harus dirawat di rumah sakit. Kenny diancam jika ia masih ingin meneruskan studinya, maka ia harus menjalani hukuman membantu polisi berpatroli selama 1 pekan penuh. He's in a tough year. Scene selanjutnya kita akan diberitahu jika Mike adalah seorang polisi yang sangat disiplin menjalani tugasnya. Namun kendati demikian, ia sangat dibenci oleh putrinya sendiri yaitu Lisa. Hal ini disebabkan karena kekecewaan Lisa terhadap Mike yang selalu sibuk dengan dunia polisi sampai-sampai mengabaikan kesehatan ibunya dan berakibat ibunya meninggal dunia. Dan terlihat di pagi itu Mike kembali bertugas dengan Steve yang tak lain dan tak bukan adalah menantunya sendiri. Tak jauh dari tempat tinggal Mike, terlihat sebuah bank yang kedatangan paket uang sebesar 1,6 juta dolar. Entah dari mana uang-uang itu, yang jelas uang tersebut adalah uang yang akan menjadi target utama 4 orang buronan yang saat ini tengah mempersiapkan senjata di sebuah gudang tersembunyi. Salah seorang di antara mereka juga saat ini tengah memasang sebuah bom yang diletakkan di kafe yang berada tak jauh dari bank tersebut. Mereka akan meledakkan bom tersebut sebagai pengalihan jika nanti perampokan mereka tidak berjalan mulus. Di waktu yang sama, Kenny dengan diantar ibunya tengah berada di kantor polisi. Di sana Kenny menjalani hukuman pertamanya dan akan bertugas dengan Mike dan juga Steve untuk berpatroli. Kembali ke 4 buronan yang saat ini telah siap dengan segala amunisi dan rencana perampokan bank yang telah matang. Mereka pun berangkat dengan menggunakan mobil anti peluru dan keyakinan yang penuh. Scene kembali menunjukkan Mike yang mendapatkan laporan untuk menangkap seorang pencuri. Di sana Mike dengan tegas menyuruh orang tersebut menyerah dan mereka pun menangkap perampok abal-abal tersebut. Di lain sisi, Rosie yang sudah mendapatkan titik lokasi persembunyian keempat buronan terlihat tengah mendatangi gudang persembunyian mereka yang baru saja ditinggalkan. Di sana Rosie telah terlambat dan hanya menemukan petunjuk berupa sobekan kertas label dari bahan peledak yang bernama C4. Di waktu yang sama, keempat buronan kini telah sampai di bank, di mana diantaranya langsung masuk menjarah semua pegawai, sedangkan 1 orang buronan berjaga di mobil untuk mengawasi keadaan di luar bank. Para perampok tersebut kemudian menyuruh semua pegawai bank mengumpulkan seluruh telepon mereka dan mengancam agar jangan menelpon polisi atau mereka semua akan dibunuh. Di lain sisi, Mike dan juga Steve berhenti di sebuah kafe yang tak jauh dari bank untuk membeli kopi. Di saat Steve sedang membeli kopi, terjadi perbincangan di antara Mike dan juga Kenny. Di sana Kenny mengatakan jika ia tidak memukul tanpa sebab, ia hanya membela diri karena sudah tak tahan mendapatkan bulian setiap hari. Selesai membeli kopi, Mike dan juga Steve mencurigai sebuah mobil hitam yang tengah mencurigakan terparkir di depan bank. Mereka pun bergegas untuk mencari tahu kenapa orang tersebut berhenti di sana, sedangkan itu bukan tempat parkir. Karena melihat polisi yang tengah mendekat, perampok yang berjaga di mobil merasa mendapat ancaman. Ia pun meledakkan bom yang sudah dipasang di kafe untuk mengalihkan perhatian Mike dan juga Steve. Setelah ledakan tersebut, perampok yang berjaga di mobil berharap jika Steve dan juga Mike menjauh dan menolong korban ledakan. Namun sayangnya Mike tetap fokus untuk mencari tahu siapa orang yang berada di dalam mobil hitam itu. Pasca ledakan yang berada di kafe, para polisi kota langsung dikerahkan untuk mengamankan lokasi tersebut. Sedangkan ibu Kenny yang menjadi kepala rumah sakit segera mempersiapkan timnya untuk menangani para korban. Di waktu yang sama, Rosie yang mendapatkan laporan adanya ledakan segera pergi ke TKP, di mana ia menduga jika pelaku peledakan adalah keempat buronan yang sedang ia kejar. Perampok yang berjaga di mobil yang tahu jika Mike masih tak mau pergi segera mempersiapkan senjatanya. Ia pun menyerang Mike dengan sangat membabi buta.
Mendapatkan serangan, Mike pun segera menjauh dan meminta bantuan kepada polisi yang saat ini berada di tempat lokasi ledakan bom. Namun sayangnya nih guys, Steve yang terjebak di dalam mobil lantaran sabuk pengamannya terkunci. Beruntungnya Mike dapat memberikan perlawanan untuk sedikit mengulur waktu agar Steve bisa keluar dari mobil. Setelah berhasil keluar dari mobil, Steve dan Mike pun bekerja sama untuk melumpuhkan perampok tersebut. Baku tembak berhasil dimenangkan oleh Mike, sedangkan Steve berusaha mengamankan Kenny. Di sana perampok yang telah tertembak di bagian kaki dan tangannya berusaha untuk kabur menggunakan mobil. Namun Mike yang mantan seorang sniper berhasil melumpuhkan perampok tersebut dengan tepat membidik kepalanya menggunakan pistol. Namun naasnya, Steve yang tadi terkena tembakan di bagian kaki mengalami pendarahan hebat. Di sana Kenny langsung membantu Steve untuk menekan luka tembakan agar Steve tidak kehilangan lebih banyak darah. Selain itu, keadaan di rumah sakit di mana ibu Kenny bekerja disibukkan dengan datangnya korban ledakan bom yang sangat banyak. Rosie yang juga telah sampai di rumah sakit segera menanyakan kepada salah seorang korban yang selamat dengan menunjukkan foto salah satu pelaku dari 4 perampok. Dan benar saja, pelayan kafe tersebut mengatakan jika salah satu di antara mereka selalu datang ke kafe setiap pagi. Datangnya para polisi kota segera direspon oleh 3 orang perampok yang saat ini berada di dalam bank. Mereka mengeluarkan senjata berat dan bahkan sniper untuk membunuh para polisi. Lisa yang berada di dalam rumah tengah melihat berita perampokan yang disiarkan langsung melalui TV nasional. Ia pun sangat khawatir dengan keselamatan ayah dan suaminya sendiri yang sudah tentu mereka saat ini berada di TKP. Di sisi lain, Steve yang tengah terluka tengah dibantu Kenny membuat video perpisahan kepada Lisa jika saja ia tidak selamat dalam insiden kali ini. Steve terlihat meneteskan air mata lantaran sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Steve meminta maaf kepada Lisa jika nanti ia tidak bisa merawat anak mereka secara bersama-sama. Setelah polisi bantuan datang maju, Mike dan polisi lain segera membawa Steve untuk keluar ke area tersebut. Namun bodohnya nih guys, Kenny yang ketakutan malah masuk dan bersembunyi di dalam mobil. Steve yang sedang sekarat segera dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Namun Mike yang saat ini bersama rekan-rekannya merasa bingung karena Kenny tiba-tiba menghilang. Lisa yang saat ini di rumah menelpon ayahnya. Mike dengan terpaksa meminta maaf kepada Lisa dan mengatakan jika Steve tengah dibawa ke rumah sakit karena mengalami tembakan di bagian pahanya. I'm sorry. Lisa pun segera mendatangi rumah sakit dan menyaksikan suaminya yang tengah dioperasi. Di sana Lisa juga bertemu dengan temannya yang seorang polwan tengah dalam keadaan sekarat. Jacobs, is my dad still clean? Kenny yang berada di dalam mobil menemukan sebuah baterai yang kemudian ia gunakan untuk mengecas HP-nya. Setelah HP menyala, Kenny pun menelpon ibunya dan mengatakan jika ia saat ini tengah bersembunyi di dalam mobil. Ibu Kenny yang sedang sibuk mengoperasi korban ledakan mengatakan kepada anaknya agar tetap tenang sampai bantuan datang. Rosie yang telah sampai di TKP mencoba bertanya kepada Mike bagaimana situasinya saat itu. Mike mengatakan jika kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Ia juga menyayangkan kedatangan polisi yang terbilang lelet sehingga mengakibatkan menantunya tertembak. Ia pun meluapkan emosinya dengan membantak sang komandan dan rekan-rekannya sendiri. We're outgunned, Chandler. And my son is dead. Rosie yang menemui Kapten SWAT mengatakan jika mereka harus berhati-hati dengan para perampok ini. Rosie mengatakan jika mereka adalah pasukan khusus tentara bayaran yang sebelumnya berhasil menghabisi anak buah Donovan yang berjumlah lebih dari 30 tentara.
Scene selanjutnya kita akan dibawa masuk ke dalam bank, di mana kita bisa melihat dengan santuinya 3 perampok ini. Mereka sudah biasa menghadapi kondisi seperti ini dan mereka sudah sangat terlatih, apalagi untuk melawan para polisi yang banyak tidur. Untuk memberi asupan adrenalin, ketua rampok yang bernama John kemudian dengan tanpa alasan apapun menghabisi direktur bank dengan menembak tepat di kepalanya. Sampai larut malam, Kenny belum juga ditemukan. Merasa dia adalah tanggung jawabnya, Mike pun dibantu dengan rekannya berusaha mendekat dan mencari di mana Kenny berada. Akhirnya setelah mendekat, Kenny berhasil ditemukan oleh Mike yang saat itu tengah bersembunyi di dalam mobil. Di sana Kenny segera dipeluk oleh Mike yang sedari tadi telah mengkhawatirkannya. Di lain sisi, pasukan SWAT dengan persenjataan lengkap bersiap memasuki bank, di mana hal itu segera direspon oleh para perampok dengan membariskan para sandera dan menjadikan mereka sebagai tameng hidup. Para perampok tersebut kemudian menjebak tim SWAT dengan membebaskan salah seorang pegawai bank dengan menaruh bom di saku bajunya. Dan hasilnya, pasukan SWAT yang berusaha menyelamatkan ibu tersebut terkena ledakan bom dan membuat badannya hancur lebur. Karena hal tersebut, para pasukan SWAT pun langsung marah. Mereka pun menerobos masuk dan terjadilah baku tembak yang sangat seru. Banyak korban berjatuhan dari sisi pasukan SWAT, namun 2 rampok berhasil dilumpuhkan dengan ditembak mati. Sedangkan John, pemimpin rampok, berhasil kabur dengan membawa tas berisikan uang. Mike yang saat itu bersama Kenny dan rekannya dikejutkan dengan kedatangan John dan terjadilah baku tembak antar mereka. Sayangnya dalam insiden tersebut Mike tertembak di bagian kaki, sedangkan temannya telah berpindah alam. John yang menyadari hal itu dengan pede langsung maju untuk membunuh Mike, namun tiba-tiba di dalam mobil ambulan, Mike segera mendapat penanganan medis. Tak lama berselang, Lisa mendatangi ayahnya dan kemudian memeluknya dengan bercucuran air mata. Ia sangat berterima kasih kepada ayahnya karena jika bukan karena ayahnya, mungkin saja ia sudah menjadi janda. Dan kemudian film ini pun selesai.